sudah lama juga saya lupa dengan cerita Zakheus. Kayaknya beberapa waktu ini saya kembali diingatkan tentang Zakheus. Jadi ini menjadi perenungan saya. Dan saya ingin bagi kepada teman-teman selama kelas beberapa waktu yang lalu, kemarin juga begitu ya. Nah di sini adalah ada sesuatu yang menarik yang saya bisa melihat tentang Zakheus. Pertama adalah Zakheus itu seorang kepala pemungut cukai. Nah kita tahu adalah pemungut cukai ini satu pekerjaan, kalau konteks sekarang itu dia pekerjaan apa? Debt collector, ya, tukang pajak, ya kan? Jadi membukakan uang yang di luar apa ya aturan yang berlaku, gitu ya. Jadi ini adalah satu pekerjaan yang dalam konteks bangsa Yahudi itu pekerjaan yang bukan saja tidak layak, bukan saja tidak bagus, tapi adalah pekerjaan yang berdosa, yang menganggap bahwa ini pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ada satu pernyataan dalam ayat yang ke-7 ketika Tuhan Yesus memanggil Zakheus, dikatakan di situ, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungutlah katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi secara tataran kehidupan sosial pada waktu itu, Zakheus itu adalah orang yang dikucilkan, orang yang dianggap tidak layak. Karena memang pada konteks itu banyak orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat gitu ya. Jadi yang menganggap bahwa mereka itu adalah punya pekerjaan yang baik, benar, yang memahami tentang hukum Taurat dan lain sebagainya. Nah ini situasi pada waktu itu. Jadi memang Zakheus ini ada pada kondisi situasi sosial yang dia memang tidak dihormati, tidak dihargai. Lalu di sisi lain memang dia adalah orang kaya, karena dalam teks ini dikatakan dia adalah seorang kaya, ya. Jadi biasanya memang orang-orang yang jadi kepala, apalagi di sini dikatakan kepala ya, berarti dia pemimpin. Ya dia mungkin punya usaha. Kalau di sini tukang kredit ya biasanya itu banyak ya. Karena saya orang Jambi, jadi di Jambi itu orang Batak dibilang Belanda kedua. Belanda kedua itu tukang kredit, tukang bunga-bungakan uang. Kan sedih juga dolar itu disematkan ke orang Batak. Dan memang cairnya juga begitu, banyak orang Batak itu tukang kredit, tukang bungakan uang maksudnya. Di sini ada tuh yang mantan kerja di koperasi, siapa ini? Suma ya kan? Ini boleh cerita nih si Suma ini, orang yang suka membungakan uang dengan berlebihan. Itu bisa melakukan dengan berbagai cara, ya kan Suma ya? Wah Suma ini dulu makanya dia bilang, Bu, dulu saya gila banget, ya kan? Saya tuh orangnya dulu, karena diajarin berbohong, diajarin melakukan kekerasan, benar ya Suma ya? Menekan, diajar kemudian untuk berlaku kasar. Nah, mungkin dari perilaku inilah Zakheus tidak disukai oleh masyarakat pada waktu itu. Ya, ini adalah sesuatu yang memang menjadi persoalan ketika hidup dalam komunitas dengan orang lain ya. Nah, tapi yang menarik di sini bagi saya adalah kenapa Tuhan Yesus tertarik dengan Zakheus? Karena Zakheus memberi hati untuk Tuhan. Hah? Karena Zakheus datang ke jahat dan memberi hatinya untuk Tuhan. Amin. Kenapa Zakheus? Tuhan Yesus kok tertarik dengan Zakheus? Dan kemarin saya tantang teman-teman untuk berpikir. Ada yang bilang, karena Zakheus bertobat. Nah waktu itu kan dia belum bertobat ya. Benar gak sih? Dia belum bertobat. Tapi yang membuat Ibu Jelita itu tertarik dengan kisah Zakheus ini, dengan pekerjaannya, dengan latar belakangnya, itu dia adalah orang yang tidak dihargai, punya pekerjaan yang tidak baik, ya dikatakan bahkan pendosa gitu ya. Tapi kok Tuhan Yesus itu tertarik dengan Zakheus? Kita tahu pada waktu itu di Yeriko ini, pada waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, ada banyak orang ya. Bisa di ayat yang ketiga dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Berarti pada waktu Yesus masuk ke Yeriko,
Yeriko itu orang udah berbondong-bondong, orang udah rame banget, orang penasaran tentang siapa sih Yesus, karena kisah tentang Yesus, perbuatan dan mukjizat yang dibuat oleh Yesus itu memang sudah menggemparkan berbagai kota, karena Yesus dapat menyembuhkan orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, ya, orang sakit disembuhkan. Itu berita yang hampir tersebar ya pada waktu itu, sehingga memang kehadiran Yesus itu ditunggu oleh banyak orang dengan berbagai motivasi, dengan berbagai tujuan gitu ya. Nah, yang menarik tadi yang saya katakan, begitu banyaknya orang datang menjumpai Yesus, bahkan sampai Zakheus itu mau ketemu Tuhan Yesus saja nggak bisa, karena mungkin orang itu terlalu padat, dan dikatakan di sini memang tubuhnya pendek. Saya bayangkan Zakheus itu jelek ya, pendek, hidungnya gede, mungkin rambutnya juga keriting-keriting, ikal-ikal gitu ya, kulitnya mungkin hitam gitu. Saya lihat juga di yang digambarkan oleh Mbah Google, profil dari Zakheus itu seperti itu. Ya, dia bukan cowok yang maco gitu ya, yang sispek gitu ya, yang ganteng gitu ya. Nah, inilah yang kita bisa belajar kenapa kemudian Yesus tertarik dengan Zakheus dari sekian banyak orang yang datang untuk berjumpa dengan Yesus. Bahkan ada di depan mata Tuhan Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak tertarik sama mereka? Sebabnya kemarin pertanyaan saya adalah begini, benarkah Tuhan Yesus tertarik dengan kamu? Apa yang membuat Yesus tertarik dengan kamu? Apakah you punya intelektual? Apakah karena kecantikanmu? Atau karena apa Tuhan Yesus tertarik dengan kamu? Kan kalau seseorang suka dengan kita, ada sesuatu kan yang dia lihat, ada sesuatu yang berlebih dalam hidup kita. Itu kan ini. Tak lagi ngantuk-ngantuk, saya sumberin di sini. Di sini udah mulai goyang-goyang kepalanya. Jadi lah ngantuknya, kenapa disebut? Kalau disebut kan biasanya tiba-tiba ngantuknya hilang ya kan. Nah, jadi ini yang saya belajar dari Zakheus, dan kemudian bagaimana Yesus hadir dan tertarik dengan Zakheus. Nah, kenapa kemudian tadi saya katakan bahwa Yesus tertarik dengan Zakheus, padahal dia adalah punya latar belakang, punya pekerjaan, bahkan juga tidak dianggap oleh masyarakat pada waktu itu, karena tadi dilihat dari upaya si Zakheus ini, dilihat dari usaha si Zakheus ini, teman-teman, kalau kita menginginkan sesuatu, pasti kita berupaya dengan sekuat pikiran kita, sekuat perasaan kita, sekuat hati kita. Itu pasti. Kalau teman-teman jatuh cinta di sini juga begitu kan? Benar gak sih? Mau tidur dipikirin gitu ya, mau kemana aja dipikirin. Wah, itu karena apa? Punya tempat di hatimu, betul? Jadi ternyata Zakheus ini, meskipun dia belum pernah berjumpa dengan Kristus, dia baru mendengar tentang profil daripada Yesus atau pekerjaan dan perbuatan Tuhan Yesus. Ternyata dari dia mendengarkan tentang Tuhan Yesus, dia sudah punya rasa suka dengan, atau dia sudah jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Dia sudah punya keinginan di hatinya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Dari upaya, dari usaha yang dia lakukan, dia begitu ingin berjumpa, dia begitu ingin melihat, karena situasi pada waktu itu sampai Zakheus itu memanjat pohon ara. Di depan kita ada pohon ara. Saya membayangkan, aku bilang, cerita ini pohon ara gitu ya, sampai saya dikasih makan buah pohon ara. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita semua makan buah pohon ara ya. Itu pohonnya sebenarnya pendek gitu. Zakheus manjat dari mana ya gitu ya. Saya juga penasaran, apakah pohon ara yang ada di Israel sama persis dengan pohon ara yang ada di sini? Karena dikatakan di sini bahwa Zakheus memanjat pohon ara, berarti adalah, saya membayangkan itu adalah di
anugerah yang tidak semua orang dapatkan. Bayangkan, kairos di sini adalah diterima oleh Zakheus. Ketika Yesus lewat di situ, dikatakan lewat. Lewat itu berarti adalah waktu yang sangat penting, yang harus dengan peka, yang harus diperhatikan dengan baik. Kalau waktu ini lewat, kira-kira Zakheus bisa gak mengalami kasih karunia Tuhan? Inilah kairos yang dialami oleh Zakheus. Adalah pada waktu dia memanjat pohon dan Yesus lewat dari situ, dan mata Yesus tertuju kepada Zakheus, ya. Zakheus justru mendapat perhatian dari banyak orang pada waktu itu. Zakheus menjadi orang yang istimewa, dan Zakheus justru adalah orang yang mendapatkan kairos itu. Artinya, dia mendapatkan anugerah keselamatan. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat kemana? Ke atas. Itulah waktu kairos. Lalu Tuhan Yesus itu ngomong, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Pada saat lingkungan manusia, orang-orang di sekitarnya menganggap Zakheus adalah orang jahat, orang tidak berharga, orang yang bermacam-macam lah. Tapi justru adalah Yesus mau datang, bukan saja dia lewat melihat Zakheus, tapi adalah dia mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu. Oh, keren banget. Saya membayangkan kalau saya pada waktu itu di posisi itu, saya nggak tahu seperti apa sukacita hati saya. Yesus mampir ke rumah saya. Dan ayat yang ke-6, lalu Zakheus segera. Tahu kata segera? Ini adalah satu sikap, keputusan, tindakan yang tidak ditunda oleh Zakheus. Ya, dia tidak menunda waktu itu, dan Zakheus dikatakan segera. Ini adalah bersifat aktif. Kalau teman-teman eksposisi atau eksegese, kata segera itu menunjukkan adalah satu tindakan, satu sikap, ya, yang betul-betul aktif pada waktu itu, dan digunakan oleh Zakheus sebaik-baik mungkin. Itulah waktu kairos, segera. Ya. Dia nggak bilang, Tuhan tunggu ya, ini rantingnya ada masalah. Saya membayangkan pada waktu itu mungkin Zakheus lompat kali ya dari pohon saking sukacitanya. Kita kan begitu, saking sukacitanya kadang-kadang itu logika, kemudian emosi dan perasaan kita suka terbentur, akhirnya kita suka bikin tindakan yang salah. Tapi di sini saya membayangkan ketika Zakheus dipanggil oleh Tuhan Yesus, aku akan menumpang di rumahmu, segeralah turun. Waduh, tuh respon yang meluap, respon yang mungkin, waduh, itu luar biasa. Inilah yang dikatakan tadi, waktu kairos, kesempatan yang tidak ditunda oleh Zakheus. Dan betul, kairos itu adalah milik daripada momentum. Itu Zakheus. Kairos itu adalah momentum, waktu Tuhan yang tidak semua orang mendapatkan anugerah. Maka ada istilah begini, apakah semua orang diselamatkan? Ada nggak orang yang masuk neraka? Sekalipun Tuhan bilang begini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, betul? Allah mengasihi semua orang nggak? Mengasihi semua orang? Tapi apakah semua orang masuk surga? Tidak. Apakah semua orang mendapatkan anugerah keselamatan? Tidak. Hah? Diskusi kami waktu kuliah, saya ingat, Anda di ruangan ini, apakah ada orang yang diselamatkan?
pasti. Jangan-jangan setengah-setengah juga. Kami cintai. Jangan-jangan kita ini atau semua di dalam ruangan ini belum tentu adalah adik. Anugerah keselamatan itu menjadi milik kita. Ya, silakan belajar lagi ya. Ini kita sedang tidak belajar doktrin tentang keselamatan. Tapi saya mau ajak teman-teman berpikir sedikit kritis bahwa ini satu pembelajaran secara teologis. Tidak semua orang diselamatkan. Kenapa? Banyak orang yang datang di depan Tuhan Yesus, betul? Banyak orang yang berbondong-bondong. Justru kenapa Zakheus ya mendapatkan kairos momentum istimewa dan dia mendapatkan anugerah keselamatan, mendapatkan pengampunan Tuhan. Ketika orang di sekitarnya tidak menganggap dia, merendahkan dia, menghina dia, justru adalah Yesus datang membawa Zakheus dan menempatkan Zakheus, bahkan menjawab semua pertanyaan orang-orang di sekitar itu. Karena dikatakan apa? Ketika semua orang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka bersungut-sungut. Ini kan orang berdosa, ngapain? Gak pantas di tempat ini. Banyak orang kan jadi Farisi ya, menganggap diri paling benar. Benar? Banyak menjadi penghakim-penghakim masa kini. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika semua orang menganggap bahwa Zakheus adalah orang berdosa, Tuhan hadir. Betul? Inilah yang menjadi, saya tuh jadi terkagum ya. Saya jadi luar biasa melihat betapa memang luar biasanya Tuhan. Dia punya perspektif, dia punya cara pandang melihat orang. Dia berbeda melihat orang. Ketika orang menganggap bahwa Zakheus adalah orang berdosa, tidak pantas, tidak layak, dihakimi dengan berbagai pandangan mereka, tapi Yesus hadir menjawab apa yang dipikirkan oleh manusia, bahwa dia datang bukan mencari orang, tapi mencari orang berdosa. Dan secara otomatis memang betul, karena tadi Ibu Jelika sampaikan, Zakheus ini meskipun belum berjumpa dengan Yesus, dia sudah mendengarkan berita tentang Yesus. Karena dari mendengarlah apa? Tumbuh iman. Tidak juga semua orang yang mendengarkan tentang Tuhan Yesus tumbuh iman. Tapi inilah yang saya bilang, kasih karunia, kairos Tuhan bagi Zakheus. Maka ketika dia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan betul-betul melihat dari hatinya Tuhan Yesus, dari hatinya Zakheus, itu yang tadi Ibu Jelita katakan, bahwa apa yang menarik dari Zakheus sehingga Tuhan Yesus datang melihat dan memanggil dia. Yang menarik bagi Tuhan Yesus dari Zakheus adalah bukan karena latar belakangnya, adalah karena hatinya. Meskipun dia orang yang berdosa, tapi Zakheus dia memiliki hati ingin percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan itu adalah terjadi. Begitu ketika Yesus memanggil dia, ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. 4 kali lipat. Pernyataan hati yang melekat kepada Kristus, pernyataan dari hati yang berjumpa dengan Kristus. Meskipun ketika semua orang tidak menganggap dia, tapi Zakheus melihat bahwa tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih bernilai, tidak ada yang terbaik adalah ketika dia berjumpa dengan Kristus. Makanya dia mau persembahkan segala sesuatu yang dia punya, karena dia pikir semuanya itu tidak ada gunanya, sehingga dia berani mempertaruhkan apa yang dia punya tadi. Kalau sekiranya, kata sekiranya berarti adalah anggapan orang-orang sekitar itu belum tentu benar. Karena Zakheus tidak mungkin tidak jujur, tapi dia punya pernyataan, sekiranya ada yang kuperas dari antara orang-orang ini, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Lalu Tuhan Yesus buat pernyataan apa? Hari ini telah terjadi apa? Keselamatan di rumah ini. Waktu semua orang bengong, mungkin ada yang pingsan kali ya. Ini kan pantasnya di
Tapi di sini Tuhan justru adalah berbicara kepada banyak orang pada waktu itu. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun adalah Anak Abraham. iya, anak orang Beriman. Abraham kan adalah bapak orang beriman, ya. Semua orang tahu keturunan bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, bahwa Abraham adalah bapak orang beriman, keturunan orang beriman. Dan Yesus membuat pernyataan seperti pandangan mereka tentang Abraham, budaya mereka, bahwa Zakheus juga adalah anak Abraham. Artinya bahwa dia adalah orang yang beriman, yang layak daripada Anda semuanya, yang menganggap diri benar tapi tidak punya iman. Bayangkan Yesus mengklaim nama Abraham, karena nama Abraham itu sangat dikagumi oleh orang-orang Yahudi. Makanya kalau mereka berdoa, keturunan bangsa Yahudi itu gimana? Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, karena itu adalah nenek moyang mereka. Dan ini terus menerus ya diturunkan kepada generasi bangsa Israel, mengingat nenek moyang mereka yang adalah orang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Sampai pada berdoa pun mereka selalu menyebut nenek moyang mereka ini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya pernyataan secara iman mau menggambarkan bahwa inilah keturunan kami atau nenek moyang kami yang mengasihi Tuhan, demikian juga dengan kami adalah generasi yang mengasihi Tuhan. Makanya Yesus paham betul konteks pada waktu itu. Dia memahami pemikiran budaya orang-orang pada waktu itu yang memang banyak orang Yahudi, garis keturunan dari orang-orang Yahudi, juga ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan Yesus menyebutkan Zakheus adalah anak Abraham, garis keturunan orang, karena dia percaya kepada Yesus. Ini satu statement yang luar biasa, menjawab paradigma cara pandang orang pada waktu itu yang mengklaim dirinya orang benar, orang baik, yang mungkin menurut mereka pantas untuk mendapatkan itu. Tapi ternyata Tuhan melihat bukan karena kamu cerdas, bukan karena kamu punya pengetahuan teologi, bukan karena kamu kaya atau apapun atribut kita. Adalah yang Tuhan lihat itu hati. Maka jagalah hati, supaya hati-hati, supaya hati pun juga jangan tersakiti dan menyakiti. Iya. Ya. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi apa yang kita belajar dari Zakheus? Dia menggunakan, dia melihat momen, yaitu kairos Tuhan dengan baik, dan kairos itu menjadi miliknya, sehingga keselamatan milik daripada Zakheus. Yang kedua, Zakheus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan memberi hati dan hidupnya. Dia tidak hitung-hitung tentang hidupnya, dia persembahkan secara totalitas kepada Tuhan. Kita juga punya masa lalu, ya, betul? Siapa di sini yang gak pernah berdosa? Siapa di sini yang gak punya masa lalu? Semua kita punya masa lalu. Semua kita punya kekurangan, semua kita punya kelemahan, betul? Tapi adalah merupakan apapun eksistensi hakikat dari keberadaan kita sebagai manusia, Allah telah menyelamatkan saya dan teman-teman, dan ini adalah bonus teristimewa sepanjang kita hidup. Betul? Wah, ini istimewa banget. Saya harap semua kita adalah Zakheus masa kini, oke? Amin. Zakheus yang bukan lagi sebagai pemungut cukai, tapi adalah memberi hati. apa? Yang memberi hati. Orang-orang yang memberikan hati dan tempat sehingga apa? Mau berdampak bagi orang lain.
menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi Zakheus ini menjadi pembelajaran buat kita, supaya kita belajar dari Zakheus adalah memberi hati yang sungguh dengan Tuhan, mengerti momen-momen penting atau kairos Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak terlewati anugerah kasih Tuhan apapun itu bagi hidup kita. Amin. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kisah tentang Zakheus menjadi pembelajaran buat kami. Kebaikan Tuhan, anugerah kasih Tuhan, bahkan ternyata Tuhan tidak melihat latar belakang kami, siapa kami, bagaimana kami dahulu. Tapi Tuhan mau hati kami seperti Zakheus, supaya kami juga mempersembahkan hati kami dan hidup kami yang sungguh dengan Engkau, supaya biarlah melalui kami terjawab banyak pikiran yang jahat itu, bahwa kebenaran Tuhanlah yang harus dinyatakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus